angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal, gitu kan? Mungkin harga bahan bakar, harga tiket tol, spare part, sehingga memang sopir itu nggak kebagian. Ya. Yang lagi demo-demo menyukseskan rakyat kecil, ya lah, semangat, bolos. Ya kayak gini lah, dengan lapangan. Dan menghimbau kepada aparatur kepolisian ya maupun dari dinas perhubungan untuk saat ini tidak melakukan penindakan dulu ya terkait dengan masalah odol. Mari kita dengarkan aspirasi dari rekan-rekan supir. Bagaimana para menteri? Apakah Anda sudah merasakan bagaimana kecewanya rakyat karena undang-undang Anda? Ben kapok. Ini perkara ning pasar kentaan barang ya babah wis ngono wis. Desa gitu. Nah, awake dhewe wong desa lho. Makanya pemerintah gawe aturan. Lah ngene iki lho, lek kaya ngene iki kan wis beneng kok lek wong kota kuwi kan ya butuhne wong desa. Barang butuhnya. Lek pengiriman ora enek lho, arepe piye? Demo para sopir-sopir truk atau sopir logistik. Saya mendukung Anda Pak Sopir. Perjuangkan terus sampai terkabul harapannya. Karena tanpa Pak Sopir, penyaluran barang-barang di Indonesia ini tak akan berjalan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Viral guys, aksi para sopir truk menolak penindakan odol ya, atau over dimension overloading ya. Dan aksi ini pun mendapat tanggapan dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tanggapan Kang Deddy tentang aksi ini? Oke, langsung saja kita lihat videonya guys. Jalannya pelan-pelan. Ya, ayo makanya. Jangan pakai emosi, Pak. Sudah kita sampaikan toh, selama ini ada penegakan dah. Ya, ayo. Ya, udah kita capek. Enggak ada. Ayo, Mas. Ayo. Jangan pakai emosi, Pak. Pelan-pelan, Pak. Kasih jalan, kasih jalan. Siapa? Ini aksi demo ya, aksi para sopir truk menolak penindakan odol ya. Oke, kita next videonya dulu ya. Mohon jangan lakukan pengiriman ke Bali dulu sementara daripada kena penyekatan seperti ini. Mendingan diberhentikan dulu pengiriman untuk sementara waktu sambil kita menunggu informasi dari pusat Jawa Timur, perjuangan supir yang sedang memperjuangkan odol ini. Nanti kalau emang ada informasi sekiranya, mudah-mudahan cukup hari ini aja. Jadi apa yang dikeluh kesahkan sama supir seluruh Indonesia bisa terjawab. Kita tunggu informasi. Jadi untuk pengirim sembako dan yang lain-lain, tolong di stop dulu sambil nunggu informasi. Begitu. Oke, siap. Oke. Kalau untuk kosongan silahkan. Oke. Nah, persilahkan. Tapi nanti kalau ada penyekatan di daerah Banyuwangi, tolong berhenti di sana juga. Oke, siap. Menghindari tindakan anarkis. Siap. Terima kasih. Siap. Monggo. Ya. Mohon jangan. Oke guys, ini tadi pernyataan dari para sopir ya yang melakukan demo ya untuk menindaklanjuti odol ya maksudnya. Oke, kita next videonya aja ya. Pengadaannya gaji sopir berapa untuk masih diperat, padahal tulang punggung ekonomi ada di siapa? Coba driver logistik, coba kalau cabai misalnya, kawan-kawan kita yang ada di Jawa Timur, kalau mogok satu hari aja lah. DKI Jawa Barat seperti apa? DKI bisa menciptakan Lombok, Jawa Barat bisa menciptakan cabai Lombok, bisa, cuma tidak bisa maksimal gitu loh. Pasar induk kenapa ditanahkan di Jakarta? Karena di Jawa Timur tidak pasar induk.
dia cuman membuat, menanam untuk disuplai ke pasar induk. Makanya pusatnya ada di Jakarta Timur gitu loh. Kalau sopir cuman aksinya begini-begini aja, ya percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Kita demo, bukan kerja bakti. Masa iya sopir demo suruh ngatur lalu lintas? Ya ini saya palang sekalian biar off. Lah nanti yang pihak terkait biar terjun ke lapangan gitu loh. Mau anarkis, saya tidak mengatasnamakan orang lain, tidak mengatasnamakan organisasi paguyuban komunitas, tidak. Saya pribadi, misalnya nanti tiba-tiba tidak ada yang tanggung jawab, itu saya yang bikin gaduh di sini tadi. Tapi kan biar tujuan apa? Biar didengar aspirasi kita. Bukan saya loh, saya mau enak-enak aja kok. Saya juga driver, saya juga ada kegiatan lain. Cuman kalau aspirasi rekan-rekan begini kan nanti pihak-pihak terkait turun ke lapangan, bukan cuman komoditi, monitor di mana lokasi Purwodadi aman tok percuma. Kita demo, bukan kerja bakti. Kalau kerja bakti kita enak, ngapain kita kerja bakti? Di rumah kerja, anak istri dapat penghasilan, dapat uang makan, buat kehidupan sekolah dan lain. Tapi nanti kita mogok, coba ini bisa diikutin dari seluruh Indonesia lah, khususnya driver. Coba hidup sopir. Pengadaannya. Oke guys, itu tadi klarifikasi sopir truk ya terkait dengan aturan odol ya. Oke, kita akan baca sedikit komenannya netizen ya. Kok pinter sopir ketimbang pembuat kebijakan. Odol diberlakukan nanti pengiriman barang jadi terbatas ya. Ongkir jadi naik, juga berdampak sama harga sembako bakal ikut naik juga. Bener banget guys ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Nih kan problem kita hari ini itu kan problemnya adalah terjadi problem kecelakaan lalu lintas, kemudian juga beban kendaraan yang berdampak pada semakin menurunnya daya dukung transportasi. Nah, sehingga selalu menjadi berproblem. Nah, memang sih problemnya di situ adalah angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal. Gitu kan, mungkin harga bahan bakar, harga tiket tol, spare part, sehingga memang sopir itu nggak kebagian ya, kebagiannya di angka 100-150 sehingga tanpa kenaik. Mungkin mereka kalau aturan ini diterapkan mereka keberatan karena tidak dapat lebih. Nah, ini harus kita bicarakan secara bersama bagaimana caranya agar mobil-mobil ini bebannya sesuai dengan ketentuan, tetapi mereka tetap punya uang lebih untuk dibawa ke rumah, kan itu masalahnya. Artinya gubernur akan hadir ya Pak dalam permasalahan ini? Saya kan saya biasa tuh nanganin itu. Oke, itu tadi tanggapan dari KDM ya tentang RUU Zero Odol ya. Supir juga butuh uang lebih buat keluarga di rumah. Dan itu tadi tanggapannya Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita akan baca kolom komentar ya. Sehat selalu Pak, jangan lelah untuk berbuat bijak ya. Seandainya para menteri itu seperti pemikiran KDM, mungkin Indonesia sejahtera, amin ya. Pokoknya mantap Pak Deddy, KDM pantas dijadikan presiden RI, amin ya. Oke, kita next video selanjutnya. Bagaimana para menteri? Apakah Anda sudah merasakan bagaimana kecewanya rakyat karena undang-undang Anda? Gini loh, tanpa kami para sopir, kalian itu tidak akan bisa mendapatkan makanan. Dan tidak akan mendapatkan apapun yang bisa menjadi murah. Lanjutkan Pak Menteri, Pak Prabowo, lanjutkan. Kalau bisa itu truk muat 1 ton aja Pak. Kalau kepingin itu semuanya menjadi mahal dan mau mencekik rakyatmu sendiri, terus ya kalau para menteri itu ya pajak nggak usah dibayar, biar menteri itu nggak gajian,
Nah ini pajak dibayar terus menyusahkan yang bayar, bagaimana? Saya tersenyum loh, saya masih tersenyum. Jangan meremehkan para sopir Pak Menteri. Anda tahu membuat undang-undang, tapi Anda tidak tahu cara bekerja. Kalau Anda cuma bisa membuat undang-undang dan tidak tahu cara kerjanya, silakan mundur. Indonesia tidak butuh menteri seperti Anda. Ya, Indonesia tidak membutuhkan menteri seperti Anda. Ya, bagaimana? Harga cabai sudah mahal, harga bawang putih, bawang merah sudah mahal, harga tomat sudah mahal. Sebentar lagi rakyatmu akan menggulung para menteri. Menteri, kebijakanmu memang bagus. Ya, silakan pergunakan kendaraan Anda untuk membawa barang ke pasar. Anjane menteri ajan ndak cetok. Silakan Pak Menteri, lanjutkan undang-undangmu. Sekiranya kamu sudah merasakan bagaimana mahal-mahalnya barang karena transportasinya tidak ada, emangnya kamu bisa? Kalau kamu bisa, nanti saya belikan armada, kamu bawa Pak Menteri. Kamu bawa, tak belikan, mau armada seperti apa, mau Canter, mau Giga, tak belikan Pak. Tapi kamu yang bawa. Menteri itu jangan cuman bikin undang-undang, tapi ya tahu kerjanya seperti apa loh. Kok menteri kayak begitu kok masih menjabat, turunkan jabatanmu, jadilah rakyat biar kamu mengerti. Seperti apa toh rakyat itu? Yang menggaji kamu itu loh. Jangan menteri dilogok. Oke, itu tadi tanggapan dari salah satu sopir ya. Di tahun 2025 para menteri akan beralih menjadi sopir angkutan barang. Para sopir akan melihat dan tertawa di rumah bersama keluarga kecilnya. Selamat buat para pejabat dan Pak Prabowo maksudnya. Oke, kita akan baca sedikit komentarnya. Kalau mogok jangan tanggung-tanggung bos, jangan cuma 1 atau 2 hari, nanti malah ditertawakan para menteri. Bener ya. Jalan rusak karena mobil, bukan. Jalan rusak karena mobil mewah yang dibawa para pejabat. Benar ya. Kenapa? Karena mobil mewah bukannya mobil berat. Karena seharusnya uang pejabat untuk memperbaiki jalan malah dipakai buat beli mobil mewah, dan timbullah masalah odol. Nah, itu tadi sedikit komenan dari netizen guys ya. Oke, kita next video berikutnya. Piye iki baca sopir-sopir do mogok ya piye iki? Ya mulane karuan aku gak mlaku wis karuan. Karuan iki jagung ngene. Aku wis 2 dino aku gak mlaku iki. Lah piye? Nek aku dhek iki mulai kok jalan sik paling entuk pirang kilo aku langsung kon balik karo bolo-bolo. Ya balik to aku. Kene balik dadi masalah. Wis karuan wis enak ngombe ngene iki ae wis karuan wis ben kapok. Ini perkara ning pasar kentakan barang ya babah wis ngono wis. Desa iki. Nah, awake dhewe wong desa lho. Makane pemerintah gawe aturan. Lah ngene iki lho, lek kaya ngene iki kan wis beneng kok lak wong kota kuwi kan ya butuhne wong desa. Barang butuhnya Lek pengiriman ora enek lho, arepe piye? wong tani. Ya lek sopir iki diatur sing penak ngono. Dadine ya piye lho, asile sopir ya mek sakmene. Dirungokne ora omongane wong cilik iki. Lha ya ora kira dirungokne wong pancen iki. Piye iki? Oke, itu tadi pernyataan atau tanggapan dari netizen ya. Yang miskin tetap miskin, yang kaya makin kaya. Tikus berdasi memang selalu menang, odol-odolan. Oke, kita next aja ya. Demo odol terjadi di mana-mana. Ini berarti aturan odol tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dipatuhi oleh pelaku usaha transportasi, baik pengusaha angkutan, sopirnya maupun para pengusaha perdagangan. Karena kalau dipatuhi akan menimbulkan gejolak ekonomi, terjadi
peningkatan ongkos transportasi yang cukup tinggi, bisa sampai 100%, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Nah, kalau tidak bisa dipatuhi, kemudian pemerintah memaksakan, kan berarti perekonomian tidak jalan apabila transportasi terhenti seperti sekarang ini. Sementara kita juga perlu mengingat bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi kalau kemudian itu dihambat oleh aturan yang tidak bisa dipatuhi, ini cita-cita konstitusi, yaitu memberikan kesempatan pekerjaan dan penghidupan yang layak, jelas tidak tercapai. Sehingga pemerintah perlu mengkaji ini atau memberikan toleransi sebelum adanya perubahan aturan, atau menunda perintah razia overload over dimensi ini, menunda pelaksanaan ini sampai dengan situasi mendukung baik perekonomian maupun aturan yang disesuaikan dengan kondisi. Kalau diterapkan sekarang, ya banyak sekali kesalahan. Truk yang dibuat terpal, kerodong maupun tenda itu menyalahi aturan dimensi. Padahal terpal, kerodong ataupun tenda itu tujuannya untuk mengamankan barang supaya tidak busuk, karena barang yang dibawa ini hasil pertanian yang mudah busuk seperti buah maupun sayur. Tapi walaupun tidak melanggar tonase, ini dianggap melanggar dimensi. Kalau pelanggaran tonase kan ada di jembatan timbang, bisa diketahui itu. Tapi di jalan, dari petugas kepolisian, kalau sudah melihat over dimensi, ini katanya pelanggaran. Sanksinya menurut pasal sekian-sekian adalah kejahatan. Ini kan berarti sopir dianggap sebagai penjahat. Kira-kira ini aturan yang bisa dikatakan menindas atau tidak. Sehingga perlulah para anggota DPR ini mengkaji ulang, melihat kondisi kendaraan saat ini yang sudah semakin kokoh, perlu ditingkatkan batas muatannya, perlu ditingkatkan dimensi kendaraan supaya aturan bisa disesuaikan dengan konstruksi kendaraan dan kondisi sosial ekonomi. Kalau di Singapura nggak masalah, di sana ekonominya mampu. Jadi di truk kecil disuruh 4 ton, oke lah. Dengan biaya transport yang tinggi, toh warganya mampu untuk membeli harga-harga barang yang tinggi, menyesuaikan dengan kondisi penghasilan daripada warga masyarakatnya, warga negara. Tapi kalau di Indonesia dipaksakan, ya ini yang terjadi adalah demo terjadi di mana-mana karena memang aturan ini tidak bisa dipatuhi. Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari netizen juga ya, tentang aturan odol yang harus atau yang perlu direvisi lagi ya. Oke, kita next video selanjutnya. Iki sing lagi demo-demo menyukseskan rakyat kecil, ya lah, semangat bolo. Ya kayak ngene lho sing lapangan. Lek pemerintahan nggak nyawang bolo karo wong cilik lho. Rekosone piye? Ya sing gawe peraturan bolo meneng bayaran. Lah sing wong cilik itu ya lah, semangat Pak Sopir. Sawangan kayak ngene lho. Lakone ya. Oke, ini ada salah satu tanggapan juga mendukung aksi para sopir yang menentang aturan odol ya.
Oke, kita next. Yang lagi viral hari ini tanggal 19 Juni yaitu demo para sopir-sopir truk atau sopir logistik. Saya mendukung Anda Pak Sopir, perjuangkan terus sampai terkabul harapannya, karena tanpa Pak Sopir penyaluran barang-barang di Indonesia ini tak akan berjalan. Tentunya ekonomi pasti juga akan macet. Para sopir itu seperti seorang petani, biaya operasionalnya banyak tapi kadang pendapatannya sedikit. Beda sama yang berdasi dan para pejabat. Kalau demo minta kenaikan gaji, tapi petani dan Pak Sopir belum ada yang demo minta kenaikan gaji. Hidup Pak Sopir, hidup petani. Indonesia tanpa petani dan sopir tidak ada makanan yang bisa didistribusikan. Yang lagi Oke, itu juga tanggapan dari masyarakat ya tentang demo para sopir menentang odol ya, dan ini mendukung sekali ya katanya. Oke, kita next video selanjutnya. Ya, di sini menyampaikan dan menghimbau kepada aparatur kepolisian ya maupun dari Dinas Perhubungan untuk saat ini tidak melakukan penindakan dulu ya terkait dengan masalah odol. Mari kita dengarkan aspirasi dari rekan-rekan supir yang ada di wilayah Boyolali ya. Apabila terjadi pungli ataupun penindakan, saya Kapolres Boyolali siap bertanggung jawab ya. Semoga video ini bisa menjadi pesan untuk bolo-bolo supir semua ya. Saya membela hak-hak supir supaya tidak dilakukan kriminalisasi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi tanggapan dari aparat ya, bahwasanya di Boyolali masih belum ada penindakan tentang aturan odol ya, masih sosialisasi. Oke, kita next video selanjutnya. Kita yang biasa kita bawa kan muatan berat 10 ton misalnya, keluar ongkos 2,5 juta. Kalau kita muatan 5 ton ya paling nggak ongkosnya sama kan, seperti itu gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga yaitu revisi undang-undang LLAJ nomor 22 tahun 2009, itu ada direvisi lah istilahnya. Terus yang terakhir berantas premanisme dan pungli di jalan. Nah itu nanti saya sampaikan ke anggota dewan yang ada di Banyumas. Tadi sudah sampaikan, dia mau melaporkan ke pusat. Kebetulan hari ini ada Komisi 5 yang hadir di Purwokerto. Beliau orang Purwokerto juga. Jadi nantinya sore saya ketemu lagi biar lebih memantapkan, karena dia besok pulang ke Jakarta bisa menyampaikan langsung dengan Komisi 5 DPR RI. Jadi mungkin itu saja. Kita Oke, ini aksi demo para sopir ya yang menentang odol ya, dan juga menyuruh penghapusan premanisme atau pemalakan liar ya. Oke, kita next. Tadi bahwa nah, jangan bicara nanti nggak dengar kaitannya. Yang kedua, bahwa tahapan sosialisasi tidak ada penindakan. Saya ulangi, tidak ada penindakan. Saya ulangi ketiga kalinya, tidak ada penindakan. Kalau rekan-rekan sedulur-dulur ini ada yang ditindak dalam kurun waktu 1 Juni sampai dengan hari ini tadi, sampai dengan besok tanggal 30 Juni, tilangnya serahkan sama pengurusnya, saya tukar. Saya tukar. Kalau ada monggo silakan, ini pengurusnya serahkan, dan ini anggota saya ditilang, alasannya overdimensi, overload, di mana jam berapa tinggi tilangnya, tak tukar ya. Yang ketiga, model sosialisasinya sekarang berubah. Tadi permintaannya beliau menyampaikan aspirasi dari jaringan semuanya bahwa kita akan sosialisasi tidak di jalan, tidak satu-satu jaringan diberhentikan, tidak, tapi kita akan ke tempat bongkar muat, tempat jaringan berkumpul atau istirahat, atau mungkin
bukan hanya jenengan, tapi kita juga datang ke perusahaan juga untuk kita datakan. Ketiga ya, keempat. Nah ini keempat. Tadi saya bicara sama beliau, rekan-rekan di SCT, nanti kalau di jalan Jawa Timur ya, saya ngomong Jawa Timur nih, kita ngomong Jawa Timur aja. Kalau di jalan ketemu anggota saya yang nakal, golek-golek, aneh-aneh, lapor ke beliau udah pegang nomor handphone saya. Ya, saya terima kasih jenengan malah membantu saya ngawasi anggota saya. Gitu ya? Setuju? Nanti langkah saya kirim balik ke beliau-beliau ini. Mas, ini anggota kuning ini wis tak tidak. Kalau jenengan mungkin dirugikan dalam bentuk material, saya kembalikan. Oke? Ini saya bicara serius di depan jenengan semuanya. Ya saya minta jenengan juga kerjasama yang baik dengan kami. Gitu, jalan itu. Yang rukun di jalan, kalau ada apa-apa permasalahan apapun ngomong, nanti biar disampaikan ke saya. Ya, tidak usah kumpul-kumpul, tidak usah buka-buka, tidak usah ini, biar beliau-beliau datang ke kantor saya. Ya, aspirasinya bagaimana disampaikan ke saya, nanti saya respon, saya jawab. Kita cari solusi, nggak mungkin nggak ada solusi. Ya. Yang berikutnya, urusan dengan BPTD tadi nanti akan saya bawa keluar jenengan ke pusat. Ya, saya akan menyampaikan ke induk organisasi saya Korlantas bahwa Jawa Timur sudah mengambil langkah ini. Jadi nanti pada saat peringatan ataupun nanti entah kapan ditentukan penindakan, akan ada pertimbangan untuk jenengan-jenengan yang sudah proses normalisasi. Begitu, geng? Sudah cukup 5 saja rekan-rekan sekalian. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau dalam perjalanan mungkin terjadi seling-seluk dan lain sebagainya, itu dinamika lapangan biasa lah, geng. Yang jelas setelah ini rekan-rekan monggo silahkan istirahat kembali, geng. Jangan kemudian menuju jalan lagi. Yang tertib, hati-hati. Teman-teman, yang saya sampaikan sekali lagi, nomor saya sudah ada di beliau-beliau. Nanti kalau ada keluhan apa-apa, sampaikan sama beliau. Betul, geng? Saya tidak membuka tanya jawab karena ini bukan diskusi. Saya menyampaikan hasil diskusi saya di dalam. Betul, geng? Atau subhanallah semuanya, saya selalu hati-hati di jalan. Semoga Oke guys, ini tadi pernyataan dari Bapak Dirlantas Polda Jatim ya, atau Kombes Pol Komarudin ya, tentang aturan odol ya, atau overloading ya, overdimension ya. Jadi untuk Polda, untuk wilayah Jawa Timur masih belum ditindak tentang odol ya, masih sosialisasi ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Mungkin akan kita bahas video-video menarik lainnya ya. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.